Di bab 10 ini kita akan membahas tentang routing, di mana terdiri dari 14 materi. Materi pertama yaitu konsep klarifikasi routing, yang kedua routing table dan routing flags, studi kasus. Yang ketiga pendahuluan static routing, yang keempat static routing 2 router, yang kelima static routing 2 router atau lab, yang keenam static routing 3 router, yang ketujuh static routing, yang ke-8 static routing 4 router, yang ke-9 static routing 4 router atau lab, yang ke-10 static routing with internet, yang ke-11 konsep dynamic routing, yang ke-12 pengenalan OSPF, yang ke-13 OSPF prepare topology, yang ke-14 OSPF test koneksi dan redesign. Nah, langsung saja ke materi pertama, pengenalan. Jadi routing itu adalah suatu proses yang menentukan jalur tercepat untuk mencapai tujuan. Routing juga dapat didefinisikan proses melewati paket data dari suatu jaringan ke jaringan lain melalui router. Routing bekerja pada layer 3 pada networking model. Routing dapat diartikan sebagai pemindahan data dari jaringan AOS ke jaringan B destination, di mana keduanya itu merupakan networknya berbeda. Klasifikasi routing yang mana ini dibagi menjadi 2, yaitu static routing dan juga dynamic routing. Static routing adalah yang dibuat dengan menambahkan secara manual ke routing table. Jika kita simpulkan, maka proses routing yang dilakukan secara manual, sedangkan dynamic routing itu dilakukan dengan melakukan enable fungsi protokol pada router tersebut. Maka secara otomatis router akan mencapai jalurnya sendiri. Langsung saja ke IGB versus EGB. Jadi dynamic routing itu terbagi menjadi 2. Langsung saja kita bahas yang dynamic routing. Jadi dynamic routing itu dibagi menjadi 2 teks, yaitu ada yang namanya interior gateway protocol dan yang kedua exterior gateway protocol. Nah, kita lihat di sini perbedaannya. Jadi interior gateway protocol itu digunakan pada intram autonomous system routing dan diterapkan untuk mengendalikan dalam satu organisasi. Contohnya sekolah, kampus, atau perusahaan atau institusi lainnya. Sedangkan exterior gateway protocol digunakan pada intranomous sistem routing, diterapkan untuk mengendalikan sistem administrasi yang berbeda atau bisa digunakan dalam internet. Contohnya ISP ke ISP dan perusahaan ke ISP atau kampus ke ISP. Kita bahas contoh protokol IGB dan EGB. Contoh protokol IGB yaitu di sini ada yang pertama, Distant Vector Routing Protocol. Jadi dia itu bekerja dengan menentukan titik-titik
yang terdekat, dan dia memiliki jenis protokol RIP versi 1, RIP versi 2, dan IGRP. Kedua, ada Link State Routing Protocol, yang mana dia bekerja dengan cara melihat besarnya debit pada setiap titiknya. Di sini dia memiliki jenis protokol OSPF dan ISIS. Yang ketiga ada Hybrid Routing Protocol. Nah, hybrid ini adalah gabungan dari distant dan link state. Contohnya protokol adalah EIGRP, sedangkan contoh protokol EIGRP di sini adalah BGP client. Kemudian kita akan membahas tentang routing table. Itu berisi tentang informasi mengenai jaringan atau network tertentu, isi nilai prioritas atau matriks dari masing-masing routing tab terbentuk dari yang pertama sama root yang berasal dari dynamic root. Protokol kedua, semua untuk network yang didetek ke code router ketika konfigurasi tambahan atau static root. Selanjutnya ada root yang di sini, root flag yang di sini disimbolkan dengan huruf, misalnya di dynamic A aktif, C connect, dan lain sebagainya. Di sini bisa kalian lihat pada dating di sini yang terdapat simbol-simbol yang mana di artinya otomatis mendapatkan input karena sudah ada yang tersambung, atau yang AS itu berarti aktif statik, yang mana ini dilakukan secara manual. Ini juga sudah selesai, udah nyambung. Kemudian kita akan membahas tentang konsep static routing. Diperlukan dalam beberapa situasi tertentu, tergantung pada kebutuhan spesifik dan karakteristik dari jaringan yang dikelola. Anggaplah Anda memiliki sebuah perusahaan dengan kantor pusat dan beberapa kantor cabang. Setiap kantor cabang tersebut ke kantor pusat melalui jalur WAN. Anda ingin menentukan jalur khusus untuk lalu lintas kantor cabang ke kantor pusat. Dalam hal ini, routing dapat digunakan. Static routing dibuat dengan cara menambahkan jalur manual ke routing table. Pada static router perlu menambahkan parameter routing, yaitu DST, address, dan gateway secara manual ke dalam routing table. Tabelnya ini kita lihat. Di sini static routing itu mudah dikonfigurasikan pada jaringan skala kecil, membutuhkan resource yang ringan, tidak cocok digunakan untuk jaringan skala besar, dan manual konfigurasi setiap penambahan jaringan baru. Itulah konsep-konsep dari static. Nah, jadi routing dinamis merupakan salah satu cara untuk mendistribusikan informasi routing table secara otomatis. Hal ini untuk memudahkan perubahan dan ekspansi saat memiliki jaringan yang sudah terlalu besar, yang kita bisa lihat di sini ada 3 jenis interior. Protokolnya yaitu ada distant
distance vector, dan ada link state, dan juga ada hybrid. Dan yang jenis B ini exterior gateway protocol, hanya ada satu, yaitu yang BGP. Nah, di sini kita tidak akan membahas semuanya, kita hanya akan membahas yang OSPF. Nah, OSPF atau Open Source Path Freeze adalah salah satu protokol routing dinamis pada kategori IGP dengan algoritma link state protocol atau disingkat LSR. LSP support IPv4 versi 2 dan IPv6 versi 3. Nah, konsep cara kerjanya adalah dengan mencari rute jalur tercepat berdasarkan bandwidth atau delay dan load. Kemudian rute yang dipilih sesuai kecepatan. OSPF merupakan protokol routing yang menggunakan konsep hierarki routing. Dengan kata lain, OSPF mampu berbagi-bagi jaringan menjadi beberapa tingkatan. Tingkatan-tingkatan ini diwujudkan dengan menggunakan sistem pengelompokan, yaitu area. Jadi misal kita simpulkan ini area yang ada di OSPF itu ada banyak. Misalnya di sini ada backbone area yang dimana itu bertanggung jawab mendistribusikan informasi routing antara non backbone area. Semua sub area harus terhubung dengan backbone secara logikal. Kemudian standard atau default area merupakan sub area dari area 0. Area ini menerima LSA intra area dan inter area dan APR yang terhubung dengan area 0, backbone area. Lalu ada stub area yang paling ujung. Area ini tidak menerima advantage external route atau digantikan default area. Kemudian ada yang terakhir not so stubby area, stub area yang tidak menerima external route atau digantikan default route lain, tetapi masih bisa mendapatkan external route dari router yang masih dalam satu area.